Harun Masiku. Nama itu menancap kuat di benak masyarakat sebagai buronan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia masuk daftar pencarian orang sejak 2020 dan hingga sekarang belum diketahui rimbanya di mana. Politikus PDI Perjuangan itu menghilang setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap kepada bekas komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Harun menyuap Wahyu 600 juta rupiah agar ia bisa menjadi anggota DPR periode 2019-2024 melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK menetapkan Harun dan Wahyu sebagai tersangka, termasuk dua orang lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut. Pada Agustus 2020, Wahyu divonis 7 tahun penjara dan harus membayar pidana denda sebesar 200 juta rupiah. Hak politiknya pun dicabut selama 5 tahun. Namun, pada 6 Oktober 2023, Wahyu dinyatakan bebas bersyarat. Sementara Harun Masiku hingga kini masih menjadi buronan KPK dan tidak diketahui rimbanya. Pemberitaan tentangnya pun timbul tenggelam dan kini timbul lagi seiring sayembara yang dilontarkan Marwarar Sirait. Bekas politikus PDI Perjuangan yang kini berlabuh di Partai Gerindra itu membuat sayembara dengan hadiah 8 miliar rupiah untuk warga yang berhasil menangkap Harun Masiku. Menurutnya, kasus Harun Masiku menyimpan rahasia besar yang dapat melibatkan pihak-pihak berkepentingan. Pria yang kini mendapat jatah jabatan sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu mengaku tidak rela kalau bangsa ini kalah oleh koruptor. Untuk itu, ia siap merogoh uang pribadinya yang akan diberikan kepada penangkap Harun Masiku. Sayembara yang dilontarkan Marwarar Sirait itu dipertanyakan politikus PDI Perjuangan, Adiana Pitupulu. Ia mengaku heran dengan sayembara itu karena ada banyak buronan KPK lain yang kasusnya lebih kakap, tapi pemberitaannya tidak seheboh Harun Masiku. Berdasarkan informasi yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi, selain Harun Masiku, ada 4 orang lagi buronan dengan bermacam kasus. Mereka adalah Hermansyah dan Emilia Said yang kala itu berstatus pasangan suami istri. Lalu ada Kirana Kotoma dan Paulus Thanos. Hermansyah dan Emilia Said merupakan tersangka dalam pemalsuan surat terkait perebutan hak waris PT Arya Citra Mulya. Mereka menyuap AKBP Bambang Kayun yang kala itu menjabat Kepala Sub Bagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bankum Divisi Hukum Polri. Bambang Kayun diduga menerima uang 50 miliar rupiah lebih untuk membantu Hermansyah dan Emilia Said yang dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 2016. Atas perbuatannya, Bambang Kayun divonis 6 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah serta harus membayar uang pengganti sebesar 26,4 miliar rupiah. Sementara Hermansyah dan Emilia masih buron dan KPK mendeteksinya ada di Singapura. Adapun Kirana Kotoma merupakan buronan KPK atas kasus pemberian hadiah terkait penunjukan Ashanti Sales sebagai agen eksklusif PT PAL Indonesia dalam pengadaan kapal SSV untuk pemerintah Filipina pada tahun 2014. Untuk memuluskan rencana bulusnya, Kirana Kotoma diduga memberikan uang suap sebesar hampir 3 miliar rupiah kepada beberapa pemegang otoritas. Sejak Juni 2017, ia dimasukkan dalam daftar pencarian orang dan terakhir terdeteksi ada di Amerika Serikat. Sedangkan Paulus Thanos menjadi buronan setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek EKTP pada Agustus 2019 lalu. Berdasarkan keterangan KPK, Thanos berperan penting dalam kong-kali-kong pengerjaan proyek EKTP hingga memperkaya diri senilai 145,85 miliar rupiah yang berasal dari fee proyek EKTP. Akibat kong-kali-kong Thanos dan puluhan pelaku korupsi EKTP, satu di antaranya Setia Novanto, yang kala itu menjabat Ketua DPR RI, negara mengalami kerugian mencapai 2,3 triliun rupiah.